Sedunia ini semuanya jin dan manusia beribadah kepada Allah. Ibadahnya betul-betul kepada Allah. Tidak akan ada untung bagi Allah sedikit pun. Apakah dengan ibadah jin dan manusia akan menaikkan derajat ketuhanannya Allah? Tidak. Tidak ada rugi dan untung bagi Allah, tapi justru kembali kepada diri kita sebagai makhluknya, sebagai hambanya. Ketika kita tidak bersyukur nikmat Allah yang melakukan ibadah, yang rugi adalah kita. Allah tidak pernah merasa kerugian. Walaupun Allah setiap hari, setiap menit, detik memberikan nikmat, Allah tidak berharap balas jasa dari ibadah, dari nikmat yang Allah berikan. Jika satu saja syukur dan syukur pun itu bukan untuk Allah, untuk kita. Jadi yang harus digarisbawahi bahwa ibadah kita harus didasari dengan niat rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan nikmat nafas, nikmat panjang umur, nikmat sehat, diberikan oleh Allah segala kenikmatan lahir dan batin, berarti wujud syukur kita ibadah kepada Allah. Ketika Rasulullah ditanya oleh Siti Aisyah, "Ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Ya Rasulullah, engkau telah diampuni dosa kalau ada, baik yang sudah berlalu ataupun yang akan datang, sudah dijamin tidak akan pernah melakukan dosa. Kenapa sholat begitu banyak sampai bengkak-bengkak kaki baginda Rasulullah? Kan Rasul sudah dijamin surga, sudah mendapat rahmat Allah, tidak pernah punya dosa. Kenapa ibadah kok seperti itu, kata Siti Aisyah? Bagaimana jawaban Rasulullah? Apalah uhibbu an akuna 'abdan syakura? Apakah aku tidak cinta kalau aku sebagai hamba Allah yang sangat bersyukur kepada Allah? Jadi ciri orang yang beribadah itu adalah kelihatan bukti rasa syukurnya kepada Allah. Semakin dia bersyukur, semakin dia banyak melakukan ibadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, bahwa ibadah kita itu bukan seperti mengikuti jejak langkah para nabi-nabi Allah. Ketika para nabi dan rasul diutus oleh Allah mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah. Jadi dengan ibadah kita kepada Allah mengikuti apa yang dilakukan oleh para nabi dan para rasul yang terdahulu. Semuanya Islam mengajak manusia bertauhid untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ibadah itu adalah komitmen kita. Komitmen kita di alam rahim mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan yang wajib kita sembah. Ketika kita di alam rahim, seluruh makhluk itu, ketika Allah ciptakan di alam rahim, Allah itu menyeru, Allah satu bilang itu, apakah aku ini bukan Tuhan, kata Allah. Nah, di alam rahim semua menjawab qalu bala syahidna. Mereka berkata, ya Allah, bala syahidna. Begitulah kata Allah, saya menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, ketika kita sudah lahir, berarti kita memenuhi janji kita mengakui keesaan Allah ketika kita disuruh di alam rahim. Kemudian ibadah itu adalah bukan untuk orang lain, untuk kita, supaya kita dengan ibadah kepada Allah mendapatkan pahala dari Allah dan dijauhi daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan lain kecuali untuk ibadah. Makanya kalau ketika ibadah kita karena manusia, merugilah ibadah kita itu. Tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah karena kita tergantung ibadah kita kepada manusia. Jadi yang disebut riya itu al-amal li adlinas wa tarkul amal li adlinas. Beramal karena manusia, tarkul amal karena manusia, meninggalkan amal pun karena manusia. Itu riya ibadah itu. Jelas orang yang ibadah seperti itu tidak ikhlas, tapi ibadahnya karena ada kepentingan berhubungan dengan manusia. Kalau dia ikhlas, dia akan istiqomah bahwa ibadah ini adalah kepentingan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan lurus niatnya, ya. Jadi apapun penghalangnya, dia akan istiqomah karena manusia tidak menjamin kita bahagia, manusia tidak menjamin kita selamat.
Yang menjamin kita selamat dan bahagia adalah diri kita sendiri ketika menghambakan diri kita kepada Allah. Manusia nanti di akhirat, jangankan orang lain, ya, suami sendiri, orang tua sendiri tidak akan bisa menolong nanti di akhirat. Tidak akan bisa menolong. Apakah suami istri yang baik di dunia nanti di akhirat ketika beda nasib akan saling menolong? Tidak. Semua kembali kepada amalnya masing-masing ketika di dunia. Makanya rugi ketika kita meninggalkan amal karena manusia. Rugi berarti niat kita bukan karena Allah, tapi karena ada unsur pujian dan sanjungan oleh manusia. Ketika orang lain itu membenci kita sehingga kita berhenti kepada Allah, ibadah kita kepada Allah, berarti rugi. Dengan manusia kita terputus, dengan Allah kita terputus. Rugi. Makanya luruskan niat kita, ibadah kita, sholat kita, ngaji kita, puasa kita, ibadah haji kita, pelabur ilmu kita harus dilandasi nilai karena Allah, mengharap ridho Allah, mendapat pahala dari Allah. Kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Itu saja niatnya. Nah, ketika niat kita lurus, setan tidak tinggal diam, akan mengganggu niat kita. Jadi jangan bahagia dulu. Saya lurus ibadah karena Allah, nanti akan Allah uji. Betul kan lurus karena Allah ibadah? Saya bersyukur kepada Allah dengan ibadah. Betul enggak syukurnya kepada Allah dengan ibadah? Nanti Allah akan kasih tantangan. Dunia Allah berikan. Apakah dengan dunia meninggalkan akhirat atau kita istiqomah menjalankan kewajiban? Lulus dengan dunia, Allah serang dengan makhluk. Dari mulai makhluk keluarga kita, tetangga kita, saudara kita akan menyerang, menghalang-halangi ibadah kita kepada Allah. Apakah kita istiqomah atau tidak dengan serangan itu? Akan Allah uji. Dan yang lebih bahaya lagi, Allah akan serang dengan bisikan-bisikan setan. Itu setan itu sudah janji kepada Allah ingin mengganggu anak Adam dan keturunannya supaya ibadahnya tidak sukses, supaya banyak teman nanti neraka. Itu setan. Makanya dengan berbagai macam cara setan itu ganggu dari atas, dari bawah, dari kanan, dari kiri. Tidak ada yang bisa selamat dari godaan-godaan, pengaruh-pengaruh setan kecuali orang yang ikhlas ibadahnya semata-mata berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjelma ibadah karena Allah, ningali kanan kiri, ningali sasa alam, mau ibadah, mau menci silakan, mau mencaci silakan. Saya ibadah bukan karena ente, saya ibadah karena Allah. Itu orang terus. Anda mau ngacak Bajinya tidak akan pernah menjamin orang ketika meninggalkan ibadah bahwa dia bertanggung jawab. Ibadah kita akan bisa menyelamatkan nanti di akhirat. Tidak, kecuali kembali yang sayang kepada diri kita adalah diri kita sendiri. Orang lain tidak akan pernah bisa menolong dan menyelamatkan kita. Makanya kembali ke istiqomahan kita untuk beribadah kepada Allah. Jadi berikan banyak pisang pada anak tantangan anak wajar itu sudah dijamin oleh Nabi. Jannatu hubbal bil makari wa naru hubbal bisyahwat. Surga akan dirongrong, dikepung dengan hal yang tidak menyenangkan. Ya, surga itu akan dirongrong dengan hal yang tidak membahagiakan. Capek, ribut, sulit, pusing. Nah itu surga. Tapi kalau neraka akan dikepung, dirongrong oleh hal-hal yang membahagiakan, senang. Nah, buktinya ngerumpi setengah jam dengan baca Quran setengah jam. Nikmat mana? Nikmat ngerumpi. Nikmat ngerumpi. Saya tunduk, saya capek, ngerumpi menikmat. Coba baca Quran setengah jam, capek. Nah, ini tantangan. Jadi ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan membiarkan mengaku saya beriman, tapi Allah tidak mengujinya. Justru iman itu semakin menaik, semakin akan besar ujiannya dari Allah.
Kenapa Allah uji? Karena Allah sayang ingin ditaikkan derajat keimanannya supaya naik kelas. Yang paling berat siapa? Para nabi, para rasul, orang lain nyawa ibadah ketangkahan. Nyawa kita kan tidak ada mana yang mengancam. Wah, suatu masih saya bunuh, tidak ada sampai hari ini. Paling ibadahnya hujan, capek, gitu kan? Ya. Para sahabat nyawa tantangan ibadah. Nah, semakin besar keimanan dan tauhid, keyakinan kita kepada Allah, Allah akan semakin sayang dengan mengujinya apakah benar atau tidaknya. Allah akan menguji keikhlasannya betul atau tidak. Ibadahnya karena siapa akan Allah uji nanti. Nah, jelas bahwa ini adalah tantangan ibadah. Makanya salah satunya adalah setan. Kemudian kata para ulama radhiyallahu anhu, bagaimana langkah-langkah kita supaya kita bisa memerangi langkah-langkah iblis setan itu? Yang pertama, kita harus tahu dulu apa strategi setan menggoda kita. Harus tahu. Ya. Misalnya ketika di rumah ada bangsat yang masuk rumah kita. Ketika bangsa tahu, ini mah sudah diketahui oleh pribumi ini, langkah-langkah saya nanti akan naik ke jendela, saya akan bongkar pintu, ya, saya pakai tergos. Nah, pribumi sudah tahu apakah si penjahat itu akan terus merampok, tidak, dia akan lari. Begitupun setan. Ketika kita sudah tahu strategi setan, maka akan dilawan. Oh, setan ini akan menggoda dari 10 pintu yang kemarin, dari pintu ini kita sudah tahu, berarti kita akan lawan. Setan ini ketika kita lupa kepada Allah, berarti lawan dengan pikir kita kepada Allah. Maka setan itu akan lari, akan kabur, tidak menggoda kita, karena kita sudah paham apa yang akan dilakukan setan menggoda kita. Kemudian setelah itu, jangan kita ikuti ajakannya, karena setan itu mengajak bukan untuk menyelamatkan kita, tapi mencelakakan kita. Setan itu mengajak kita meninggalkan ibadah, bukan untuk beribadah. Setan itu mengajak kita untuk meninggalkan ajaran agama, bukan untuk taat beragama. Sudah tahu strateginya, setan akan lari ketika kita lawan. Saya mau ke majelis taklim ini, mau datang ke masjid, aduh ini ada orang yang menjelek-jelekan, masjid itu mengharumkan tuh, ya, nawan ke masjid itu mengharumkan dia. Itu salah satu bisikan setan, lawan. Kalau orang yang ke masjid tidak kaya, ya, yang tidak ke masjid pun tidak kaya, berarti ada nilai plus. Orang yang ke masjid punya nilai pahala ibadah ke masjid, sama. Karena urusan kaya dan tidak, rezeki itu bukan urusan manusia, tapi urusan Allah. Ya. Nah, kalau sudah tahu strateginya, kita akan lawan. Biasanya iblis setan mengajak kita bermalas-malasan sholat, lawan, karena sudah tahu. Ya. Biasanya iblis itu ketika kita mau makan, jangan mengucapkan asmaul, lawan, baca. Ketika kita masuk resek, iblis itu berharap jangan berdoa, jangan berpikir, lawan dengan berdoa dan berzikir kepada Allah. Nah, caranya supaya kita tahu strateginya, tidak ada lain kecuali kita hadir di majelis ilmu. Dari mana kita dapatkan ilmu itu kalau tidak hadir di majelis ilmu? Ya, tidak mungkin kita dapat ilmu kalau tidak mau hadir di majelis ilmu. Karena ilmu itu adalah yang menuntut ibadah kita. Bagaimana bisa lurus ibadah kita kalau tidak punya ilmu? Masih adu-aduannya yang sampurna ibadahnya juga yang mau sampurna. Karena ilmu itu yang akan menuntut seseorang benar dan tidaknya dia beribadah kepada Allah. Makanya pantas kalau kita didahulukan tentang masalah ilmu, karena ilmu itu menjadi penunjang benar dan tidaknya ibadah seseorang kepada Allah.
Nah, barang siapa yang beramal tidak dibarengi dengan ilmu, maka amalnya ditolak, tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ditolak? Karena tidak benar, pasti tidak benar. Mau sholat tidak punya ilmu, Fatihah tidak dibaca, rukuk tidak ada, sujud tidak ada, bagaimana benar sholat? Membaca Quran tidak punya ilmu, tidak tahu mana yang wajib dibaca itu 1 harf, 2 harf, 3 harf, 6 harf. Bagaimana cara membunyikannya, bagaimana makhraj keluarnya dari mana? Kalau tidak punya ilmu tidak akan benar ibadah. Jadi semua ibadah harus dilandasi dengan ilmu, baru ibadah itu akan benar. Sementara kita tidak mau hadir di majelis taklim, dari mana kita dapatkan ilmu? Dan sudah pasti ibadah kita tidak akan sempurna kalau tidak punya ilmu. Paling ikut-ikutan orang lain sholat itu sholat, kalau benar bacaan bukan. Tidak tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Tidak tahu mana yang muakkad, mana yang tidak muakkad, mana sunat apa, mana sunat haidah. Kalau tidak punya ilmu tidak akan bisa membedakan. Dalam bacaan sholat itu praktek sholat mana yang muakkad, mana tidak muakkad, mana yang sunat apa, mana yang sunat haidah. Kalau tidak punya ilmu tidak akan bisa membedakan mana yang rukun, mana syarat. Hanya dengan ilmu lah seseorang akan bisa membedakan yang rukun, yang sunat, yang syarat, yang wajib. Nah, kalau tidak punya ilmu, ya lempeng-lempeng, kadang-kadang melutan batu, sholat sudah pasti. Nah, ini pentingnya kita tolak dulu. Maka saya tekankan lagi, setan tidak akan ridho, setan tidak akan senang ketika kita duduk di majelis taklim melaksanakan ibadah. Setan tidak akan senang, akan membisik-bisikkan kepada kita. Bila perlu akan membisikkan kepada manusia yang lain yang menjelma atas bisikan setan, akan menghalang-halangi ibadah kita. Itu sudah biasa Allah nyatakan, sudah biasa Nabi katakan. Terus dan terus sampai kita mati, kita akan digoda, diuji apakah benar atau tidak ibadah kita, iman kita. Jadi sudah dinyatakan bahwa setan, makhluk dunia akan merusak nilai-nilai ibadah. Makanya harus tahu strategi. Setelah tahu strategi, jangan diikuti ajakan. Kemudian yang ketiga, dawamkan kita berzikir kepada Allah bilisanika wa qalbika, dengan lisan dan hati kita. Ya. Tidak ada yang bisa memerangi langkah-langkah pengaruh daripada setan kecuali dengan berzikir kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, Inna dzikrallahi ta'ala bi janbi syaitan kal aqilati bi janbi ibn. Jadi sebenarnya zikir kepada Allah ya dalam pandangan setan seperti apa? Zikir kepada Allah dalam pandangan setan merupakan makanan yang tidak banyak disenangi oleh manusia. Ketika kita ada makanan yang tidak disenangi, pasti disingkirkan. Setan itu akan menjauh dan menyingkirkan kita manakala kita senantiasa selalu berzikir kepada Allah. Mau berangkat ke masjid, zikir Bismillahirrahmanirrahim. Duduk di masjid, niat kita itikaf. Setelah kita hadir di majelis taklim, setelah selesai kita ucapkan alhamdulillah, pulang keluar dari masjid berzikir lagi. Jadi tidak ada kesempatan setan mengganggu kita. Dia akan lari karena orang itu senantiasa berzikir kepada Allah, baik dengan lisan ataupun kita berzikir dengan hati. Dan zikir itu bukan hanya mengucapkan la ilaha illallah. Apapun yang bisa mendekatkan diri kepada Allah itu zikir. Kita melihat gunung, ya, gunung itu begitu sempurnanya. Siapa yang ciptakan gunung itu? Tidak mungkin gunung ada sendiri, ada yang menciptakan. Maka muncul keyakinan Allah yang menciptakan. Berarti melihat gunung meluruskan kita zikir kepada Allah. Melihat lautan, siapa yang bisa menciptakan lautan begitu luas? Siapa yang menanam ikan-ikan yang ada di lautan itu? Setiap kali diambil tapi tidak pernah habis. Siapa yang menciptakannya? Allah. Maka dengan melihat makhluk, bahkan semakin berzikir kepada Allah. Muncul
subhanaka, maha suci Allah, maha suci Allah, maha khalaqta hadza batila, tidaklah sia-sia apa yang Allah ciptakan, semua untuk bisa kita ingat kepada Allah. Makanya dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah itu menjelaskan kaifa yutasawwaru ayyuhu syai'un wa huwa alladhi tuharru bi kulli syai'in. Kaifa yutasawwaru ayyuhu syai'un wa huwa alladhi awjada bi kulli syai'in. Kaifa yutasawwaru ayyuhu syai'un wa huwa alladhi anhara kulla syai'in. Kata Ibnu Athaillah, bagaimana seseorang terhalang ma'rifat kepada Allah? Bagaimana seseorang terhalang tidak mengenal Allah, sedangkan Allah itu yang menciptakan makhluk seluruhnya. Jadi adanya makhluk itu merupakan bukti adanya yang menciptakan makhluk. Siapa Allah? Ketika kita sudah menyaksikan makhluk itu ada, berarti kita berkeyakinan Allah itu ada, karena ada bukti ciptaan. Maka bagaimana kata Ibnu Athaillah, seseorang terhalang ma'rifat kepada Allah, mengenal Allah. Allah itu telah menciptakan seluruh makhluk dan makhluk sebagai bukti. Kemudian bagaimana seseorang akan terhalang ma'rifat kepada Allah? Allah itu adalah nampak di setiap makhluk Allah. Bukan Allah wujud seperti manusia, tapi nampak kekuasaannya. Lihat lautan, ada kekuasaan Allah. Lihat gunung, ada kekuasaan Allah. Lihat diri kita sendiri, apalah tubsirun wa fi anfusikum apalah tubsirun. Lihat diri sendiri, ada tapak kekuasaan Allah. Allah telah menata begitu sempurna menciptakan manusia. Allah telah menata begitu sempurna menciptakan langit, dihiasi dengan matahari, bintang, bulan, planet-planet yang lain. Apakah itu bukan bukti kekuasaan Allah? Berarti setiap makhluk Allah itu wujud adanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada nikmatul ijad, ada nikmatul ibdah dalam ilmu tasawuf. Nikmatul ijad, nikmat ketika Allah menjadikan menciptakan makhluk. Nikmatul ibdah, nikmat ketika Allah memelihara makhluknya, diberikan rezeki, diberikan sehat, diberikan ketenangan, diberikan tempat. Itu indah dari Allah. Dan semua itu wajib kita syukuri, ya, karena semua adalah bukti anugerah Allah, nikmat Allah. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana yang kamu bohongi? Semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada seorang manusia pun mampu menghitung bilangan nikmat dari Allah. Tidak akan pernah. Dari mulai kita lahir sampai dulu kita di mesin ini, hitung nikmat Allah tidak akan pernah bisa terhitung. Bandingkan dengan ibadah kita kepada Allah, tidak akan ada apanya ibadah kita kalau dibanding dengan nikmat yang Allah berikan. Nah, itu akan menjadi kekuatan kita bahwa betul ibadah itu untuk kita, kepada Allah, untuk kita. Begitu Allah sayangnya kepada kita, memberikan nikmat yang luar biasa yang tidak pernah terhitung. Kita diperintahkan sholat untuk kita, diperintahkan sahur untuk kita, diperintahkan haji untuk kita, diperintahkan thalabul ilmi untuk kita. Apa yang menjadi kepentingan Allah? Tidak. Allah sayang luar biasa kepada kita. Cuman sayang Allah itu bukan sesuatu yang menggembirakan saja, tapi yang menyulit pun itu kasih sayang Allah. Kita sebenarnya sehat. Siapa yang sedang sakit? Tapi Allah sehat, kasih. Allah sakit, kasih. Dua-duanya itu bukti kasih sayang Allah. Bagaimana seseorang akan bersyukur nikmat sehat kalau tidak diberikan rasa sakit? Bagaimana seseorang akan bersyukur diberikan kemudahan kalau tidak diberikan kesulitan? Jadi semua itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Makanya setan akan mengganggu terus. Caranya kita banyak berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan kita berzikir kepada Allah, maka hati kita akan tenang. Itu 3 langkah. 3 langkah bagaimana cara kita untuk menenangi, menghalang-halangi daripada tipu daya setan. Pertama, kita harus tahu apa strategi setan mengganggu kita, dengan cara apa. Setelah kita tahu, jangan diikuti ajakannya. Setelah kita tidak mengikuti ajakannya, maka
pasang perisai kita supaya jangan diganggu dengan berbanyak berzikir kepada Allah, baik lisan ataupun dalam qalbu kita. Itu caranya. Ya. Kemudian pakai mata lalu maka jidal pakai mata liku ila malimah dari. Bagaimana caranya supaya kamu tahu setan itu akan merusak kita? Bagaimana cara mengenal tipu-tipu daya setan? Maka kata Imam Ghazali, anna lahu wasawiso hiya bimanjilati saham allati yamina. Caranya setan itu dengan menghembuskan yuwaswisu. Ya. Yuwaswisu itu akan mempengaruhi hati kita. Apa yang diserbu? Hati. Hati akan diserbu. Yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu akan mempengaruhi daripada hati manusia, dipengaruhi hatinya. Kalau hati sudah dipengaruhi, anggota tubuh akan mengikuti apa yang ada dalam hatinya. Maka yang pertama hati akan dipengaruhi oleh setan, masuk dalam hati. Ya, untuk apalah kamu ibadah kepada Allah? Yang penting makan hidup kamu itu bagus, cager, yang penting mah sukses. Itu orang yang meninggal bertahun kembali nanti bertahun atau balik. Nah itu setan. Tidak perlulah haji, sholat, baca Quran, ibadah. Yang penting kamu sehat, banyak uang, banyak rezeki. Nah itu setan. Masuk ke hati kita, bagaimana cara? Nah, kalau kamu tidak ngaji, tidak sholat, tidak ibadah, orang lain akan menjelek-jelekan kamu. Kamu tidak mau beribadah, maka beribadahlah kata setan. Tuh, bisa jadi setan akan memberikan dorongan untuk beribadah, tapi bukan karena Allah, karena manusia. Kamu mau dijelekkan tetangga tidak sholat, kamu mau dijelekan, dibicarakan tetangga tidak ngaji, ngajilah ngaji, sholat, ibadah, supaya tetangga saudara tidak menceritakan kamu keburukan kamu. Setan bisa jadi menyuruh kita beribadah kepada Allah, tapi motivasi ibadah kita bukan karena Allah, karena makhluk gagal. Atau sebaliknya, jangan ngajilah, jangan sholat, jangan ibadah. Yang penting kan sehat. Ya berusaha. Kalau kamu tinggalkan, kamu akan rugi, akan bangkrut. Kalau kamu masuk ke masjid, ya kamu akan nanti celaka, masuk angin, repot dan sebagainya. Itu setan akan berusaha menggagalkan ibadah. Yuwaswisu akan mempengaruhi, ibarat bimanjilatis saham. Jadi pengaruh setan itu ibarat jamparing alatia yang akan dilemparkan. Jadi masuk ke panah supaya panah itu dilemparkan. Maka terus setan itu melemparkan halangan-halangan kepada kita. Setan itu akan terus melemparkan racun-racun supaya kita bisa tidak beribadah kepada Allah. Terus tidak akan berhenti sampai kita meninggal. Kalau sudah meninggal, tidak akan lagi ada tantangan. Jadi satu untuk hirup pasti jadi ujian, satu untuk hirup pasti jadi tantangan. Tidak akan pernah berhenti, kita akan ada ujian, tantangan. Tinggal kembali kita kuat atau tidak, istiqomah atau tidak kita menjalankan ibadah. Ya, karena kalau kita tidak istiqomah rugi, apalagi tidak akibat gara-gara pengaruh daripada dunia, makhluk atau setan. Setan akan tertawa, makhluk akan tertawa, sementara kita akan menangis karena kerugian kita tidak beribadah kepada Allah. Rugi. Kak, luruskan ya. Kemudian wadalika inna ma yatabayyanu laka mimma biratul khawatir wa samia. Nah, maka dengan itu jelaslah bahwa khawatir pengaruh yang ada dalam hati akan dipengaruhi oleh yang namanya setan, akan berusaha mempengaruhi hati kita. Khawatir yang ada dalam kalbu kita akan dipengaruhi oleh setan. Kemudian setan akan memakai apa? Akan memakai kendaraan. Apa kendaraan itu? Karena manusia diberikan dua potensi oleh Allah.
pertama potensi akal, kemudian yang kedua potensi nafsu. Nah, setan tidak akan mempengaruhi akal, karena akal akan bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Tapi yang menjadi kendaraan setan itu akan hinggap di nafsu. Nah, nafsu itu menjadi kendaraan. Nafsu yang mana? Nafsu lawwamah. Karena nafsu itu ada nafsu mutmainnah, ya, ada nafsu lawwamah, ada nafsu yang diridhoi Allah, ya, ada nafsu yang dimurkai Allah. Apa yang dimurkai Allah adalah nafsu lawwamah. Inna nafsa amaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu akan mengajak kita melakukan kejahatan, melakukan meninggalkan ibadah kepada Allah. Maka setan tinggal di nafsu, ya, bukan nafsu mutmainnah, ya. Nafsu mutmainnah itu adalah dorongan nafsu yang mengarah kepada kebaikan. Kalau dibunuh itu nafsu, manusia seperti malaikat tidak ada kemauan. Mau kawin, ya, mau makan, mau tidur, tidak ada kemauan karena tidak ada nafsu seperti malaikat. Malaikat hanya diberikan akal saja, maka ketika Allah ciptakan untuk ibadah, malaikat tidak pernah nyeleweng dari perintah Allah karena tidak ada nafsu. Ya. Kalau setan tidak diberikan akal, nafsu saja, makanya buruk terus setan. Kalau manusia di antara sifat malaikat dan setan, ada nafsu, ada akal, ada panggilan malaikat, ada panggilan setan. Nah, ini perang terus. Apakah kita kena bisikan malaikat ataupun kena bisikan setan, tergantung kekuatan iman kita. Nah, karena perang itu tidak akan berhenti sampai kita masuk akhirat, baru selesai perang. Terus akan perang. Makanya bahkan Rasulullah ketika pulang dari perang Badar, padahal perang Badar itu perang yang sangat dahsyat luar biasa, kemenangan bagi umat Islam. Maka disebut dengan Futuh Mekah. Terbukanya pintu Mekah, banyak orang Mekah yang masuk Islam. Bagaimana Rasulullah bilang kepada sahabat, kharajna min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita telah keluar selesai dari jihad yang kecil, tapi ingat kita akan menuju jihad yang besar. Padahal perang Badar itu perang yang sangat besar kalau dalam peperangan. Tapi kenapa kata Rasul dibilang kecil perang Badar itu? Tapi akan ada perang yang sangat besar. Sahabat bertanya, "Wa jihadul akbar ya Rasulullah?" Apa jihad yang paling besar ya Rasul? Kata Rasul, jihadun nafsi melawan nafsu. Sangat besar. Karena lawannya tidak kelihatan. Kemudian perangnya tidak pernah berhenti sampai meninggal dunia baru selesai perang. Apakah kita lulus? Apa tidak lulus? Ya tergantung kekuatan iman kita. Nah, ini setan akan berusaha mengganggu kita. Makanya di sini dijelaskan bahwa yang dihantam oleh setan itu masuk kepada hati manusia. Bagaimana manusia supaya ragu kepada Allah, ragu kepada Allah, ya, ragu keyakinannya, rusak keyakinannya kepada Allah, tidak bertauhid kepada Allah, supaya melakukan syirik, ya, syirik di satu sisi, ibadah kepada Allah, di sisi lain menuju dengan batu. Nah, salah satu syirik itu adalah syirkul asghar. Apa syirkul asghar? Riya. Nah, ini kemudian setelah dia tidak yakin dengan adanya Allah, bertauhid kepada Allah, nah, setan akan masuk kepada hati. Dia akan ragu-ragu apakah benar ibadah kita akan diganjar pahala atau tidak, apakah benar nanti ada akhirat atau tidak, benar nanti ada siksa kubur atau tidak, apakah benar nanti ada surga atau neraka. Nah, itu akan diganggu oleh setan. Makanya orang yang takwa itu dijelaskan alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, ya, wa yuqimunas shalah wa yutuz zakah, salat, ghaib, percaya kepada ghaib, salat, zakat, iman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, iman kepada para rasul. Nah, rukun iman yang 6 itu, nah, harus diyakini iman kepada Allah, Rasul, Quran,
ya, termasuk kitab-kitab yang lainnya, ada akhirat, kemudian iman karena qada dan qadar. Itu 6 rukun yang harus kita jalankan. Baru kita akan menjadi muslim. Muslim itu adalah masuknya dengan lewat syahadat, kemudian sholat, yang menunaikan zakat sudah nisab haji. Nah, tidak akan sempurna iman dan Islam ini, baru harus disempurnakan dengan rukun agama yang ketiga adalah ihsan. Apa ihsan itu? Kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah, walaupun kita tidak merasa dilihat oleh Allah. Allah itu akan melihat apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan. Nah, kalau Islam syariat itu ilmu fikih, ya. Kalau rukun iman ilmu tauhid, kalau rukun ihsan ilmu tasawuf. Makanya 3 yang wajib kita pelajari. Ya, fikihnya menyempurnakan rukun Islam, ya, tauhidnya menyempurnakan rukun iman, ya, ilmu tasawufnya menyempurnakan rukun ihsan. Ini harus ada 3 rukun agama: iman, Islam, ihsan. Disebut dan silakan 12 kan? Silakan 12. Dan cilaka Islam 5, cilaka iman 6, jadi suara 11, cilaka ihsan 1, jadi cilaka 12. Cilaka 12 deh, cilaka Islam, cilaka iman, cilaka ihsan. Kumpulan awas kalau begitu cilaka 12. Nah, cilaka 12 saya tak. Cilaka rukun Islam 5, cilaka rukun iman 6, cilaka rukun ihsan 1. Jadi 12. Nah, itu akan celaka kalau kita. Kemudian setelah masuk, apa yang dibangun oleh setan itu? Nah, bukan menghalang ibadah, tapi masuk setan kepada puncak daripada ibadah kita. Bagaimana ibadah kita supaya ada ujung? Bagaimana ibadah kita supaya ada rasa takabur? Bagaimana ibadah kita supaya ada kebanggaan ibadah kita? Masuk setan ke perangkap hati sehingga banyak yang gagal ibadahnya karena merasa ibadahnya yang terbaik, ibadahnya ingin dengan manusia, ibadahnya ingin dilihat oleh manusia, ibadahnya tergantung kepada manusia, maka rusaklah ibadah itu, tidak berhasil. Nah, ini jadi lembut, pengaruh setan itu lembut, bukan langsung dihadang, bukan dihadang oleh setan. Sukan hati, oh orang pengaruh ibadah. Ya, ketika kita ibadah pada manusia, dibaik-baik ibadah kita. Ketika tidak ada manusia, tidak peduli dengan ibadah kita. Itu langkah-langkah setan dengan halus. Supaya apa? Supaya selesai ibadah tapi tidak berhasil, gagal ibadah kita. Ini yang harus kita hindari. Ya, gimana caranya? Di sini diajarkan bagaimana kita untuk mentauhidkan Allah, ikhlas kita kepada Allah, tidak ada tujuan lain kecuali mendapat ridha Allah dalam ibadah, tidak berharap kepada selain Allah, tapi kita betul-betul mengabdikan diri kita hanya ibadah kepada Allah, dan kita serahkan kepada Allah untuk membalas ibadah kita, bukan karena manusia. Dan serahkan kepada Allah untuk membalas ibadah kita. Kalau sudah tidak jelas tujuan kita ibadah kepada Allah, ibadah akan capek, ya capek, gawe kita pakai, capek kita lakukan, ternyata tidak ada hasilnya daripada itu. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari tipu daya nafsu, tipu daya setan yang akan merusak nilai-nilai ibadah kita sehingga kita gagal melaksanakan. Sudah 3 saya sampaikan, insya Allah nanti akan masuk ke awaid yang keempat. Awaid yang keempat adalah nafsu. Bagaimana nafsu menghalangi ibadah kita? Nanti kita akan sampaikan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu bimbing kita ke jalan yang lurus dan benar yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan mengampuni segala kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, ya, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Kita yakin bahwa akan menjadi kiparat hadirnya di majelis taklim sudah dijamin akan menjadi kiparat penghapus dosa-dosa kita. Pasti itu sudah dijamin oleh Nabi. Ya, ketika kita berangkat, langkahnya penghapus dosa, langkahnya
penyempurna derajat, duduk dari majelis taklim dihitung pahala sholat, kemudian pulangnya dari hadir di majelis ilmu, kalau akan mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan bimbing kita ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Itulah mungkin yang saya sampaikan. Insyaallah nanti kita akan masuk ke awal yang keempat adalah nafsu. Bagaimana pengaruh nafsu untuk merusak ibadah kita. Nanti akan saya jelaskan di pertemuan yang akan datang. Tidak ada pertanyaannya, tidak ada pertanyaan. Jamin tidak ada pertanyaan. Nah, nanti saja kita di minggu yang berikut ya kita akan sempurnakan awal yang keempat dalam insyaallah. Mudah-mudahan kita sehat walafiat, panjang umur ya, kita istiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan ibadah dan bertolakul ilmi serta bersilaturahim, kita tetap istiqomah. Alhamdulillah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.